Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam yang diwariskan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang selayaknya setiap muslim dia meniti jalan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kita telah selesai dalam pembahasan Syurutu la ilaha illallah, dan insyaallah dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas min lawazim la ilaha illallah, di antara beberapa kelaziman dari kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya kalimat yang kita ucapkan, kalimat yang sangat mendasar ini, yakni kalimat la ilaha illallah, memiliki lawazim. Ini memiliki kelaziman-kelaziman yang harus kita wujudkan dengan atau sebagai konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Di antara kelaziman dari kalimat la ilaha illallah adalah menegakkan al-wala' wal bara' dalam kehidupan seorang muslim yang berakidah. Al-wala' wal bara', al-wala' yang artinya adalah loyalitas, atau yang lebih rinci dalam kalimat al-wala' di sana ada al-hubbu wal qurbu wan nasru. Ini adanya kedekatan dan adanya kecintaan dan adanya pembelaan. Sedangkan al-bara' di sana terkandung makna al-bu'du wal bughdu wal adawah. Ini perasaan jauh dan sikap kebencian, wal adawah dan permusuhan. Dan al-wala' wal bara' merupakan kelaziman dari ucapan la ilaha illallah, karena dalam ucapan ini yang harus kita wujudkan adalah bara'ah dan wala. Sebagaimana yang terucap dengan kalimat la ilaha, ini adalah bara'ah. Dan ilallah, ini adalah bara', ini adalah al-wala. Sehingga la ilaha illallah ini bara'ah dan wala. Dengan demikian mewujudkan al-wala' wal bara' dalam kehidupan seorang muslim merupakan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di antaranya dalam ayat "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Barang siapa yang dia mengingkari tauhid, tauhid yaitu segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang dia ridha untuk disembah. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang dia kufur mengingkari tauhid, wa yu'min billah, dan dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia sungguh telah memegangi tali yang sangat kokoh, lang fisama laha, yang tidak akan pernah terputus. Diterangkan para ulama bahwasanya al-urwatul wusqa adalah kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini kandungannya adalah faman yakfur bit-taghut, barang siapa mengingkari tauhid la ilaha,
wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ilallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah kandungannya adalah ingkarut tawahid, mengingkari para tauhid, segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya sembahan yang hak, yang benar. Oleh karena itulah pula bahwa al-wala' wal bara' inilah yang didakwahkan dalam semua dakwah para nabiullah alaihi salatu wassalam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, yang seruan setiap rasul adalah an i'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ilallah, dan wajtanibut taghut, jauhilah taghut, la ilaha, sehingga seruan untuk menegakkan sikap al-wala' wal bara', menegakkan loyalitas dan sikap berlepas diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan dalam beberapa hadisnya bahwa mewujudkan kehidupan al-wala' wal bara', menegakkan loyalitas dan menegaskan sikap bara'ah, berlepas diri, merupakan tanda sempurnanya iman. Nabi kita mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, dia membenci karena Allah, dia memberi karena Allah, dia tidak memberi karena Allah, maka telah menunjukkan sempurnanya keimanan. Para pemirsa yang rahmati Allah, al-hubbu wal bughdhu adalah gaya hidup orang yang menegakkan al-wala' wal bara'. Dia membangun kecintaan karena Allah, sehingga dia mencintai apa dan siapa karena Allah, dan dia membenci apa dan siapa karena Allah. Demikian pula ketika dia memberi, ketika dia tidak memberi adalah karena Allah. Maka ini merupakan kesempurnaan iman. Karena seandainya iman telah meresap dalam hati seorang, maka sungguh iman yang mengendalikan segala-galanya. Adapun apabila kita melihat dalam kehidupan kita, maka berapa persen kira-kira yang telah mampu kita wujudkan dari mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Kalau tidak salah tentu bisa kita jujur dengan diri kita, masih terlalu sangat banyak apa yang kita mencintai, apa yang kita benci, apa yang kita ketika kita memberi, ketika kita menahan, masih bersumber daripada yakni hawa nafsu yang kita miliki. Dalam hadis yang lainnya Nabi kita mengatakan bahwa orang-orang yang mereka menegakkan al-wala' wal bara' merupakan pemilik tali yang sangat kokoh, atau al-wala' bara' merupakan tali tauhid yang sangat kokoh. Nabi kita mengatakan, man ahabba fillah wa abghadha fillah wal muwalatu fillah wal mu'adatu fillah awthaqural iman, kata Nabi. Sekuat-kuat tali iman, sekokoh-kokoh tali iman, al-hubbu fillah, wal bughdhu fillah, wal muwalatu fillah, wal mu'adatu fillah. Nabi tegaskan, awthaqural iman, sekuat-kuat tali iman,
al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Orang yang mereka mewujudkan al-muwalah, memberikan wala, memberikan loyalitas. Dia menegakkan kecintaan. Dia menegakkan pembelaan. Dia membangun kedekatan semata-mata karena Allah SWT. Wal mu'adah, demikian pula ketika dia membangun kebencian, permusuhan, menjauhi, adalah fillah karena Allah SWT. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillah, demikian pula ketika dia membangun kecintaan dan kebencian adalah karena Allah SWT. Dengan menegakkan al-wala' wal bara', maka seorang akan tergolong di antara aulia Allah, tergolong di antara wali-wali Allah SWT. Dan tentu semuanya kita sangat ingin menjadi bagian di antara wali-wali Allah. Yang Allah SWT menyatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak dirundung rasa takut dan tidak pula dirundung rasa sedih. Siapa wali-wali Allah SWT? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang mereka beriman dan orang mereka bertakwa kepada Allah SWT. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia dan kabar gembira di akhirat. Di dunia dengan perwalian Allah, jiwa mereka menjadi tenang dan bahagia. Dan mereka diberikan istiqamah dengan agama yang Allah berikan kepadanya. Di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ini man ahabba lillah wa abghadha lillah wa wala billah wa ada fillah. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, dia membenci karena Allah, dia memberikan wala karena Allah, dia memberikan permusuhan karena Allah SWT, maka kata beliau, qad tanalu walayatullah bidzalik. Maka dia telah mendapatkan perwalian Allah dengan al-wala' wal bara' yang dia tegakkan tersebut. Lalu beliau mengatakan, walan tajid abdun ta'mal iman, walan tajida abdun ta'mal iman. Dan seorang hamba tidak akan pernah merasakan manisnya iman hatta yakuna dzalika. Seorang hamba tidak akan pernah merasakan merasa manisnya iman. Wa in kathara salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Walaupun dia salatnya banyak, puasanya banyak, hingga dia menegakkan gaya hidup al-wala' wal bara' dalam dirinya, baru dia akan merasakan rasa manisnya iman. Karena orang yang mereka menegakkan al-wala' wal bara', dia menegakkan perkaranya karena Allah SWT. Disitulah dia akan merasakan rasa manisnya iman. Maka kata beliau, walan tajida abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalik. Walaupun orang salatnya banyak, puasanya banyak, akan tapi kalau dia tidak menegakkan sikap hatinya dengan ini penegakan, meneguhan al-wala' wal bara', maka dia tidak akan merasakan rasa manisnya iman. Karena iman, apabila meresap dalam hati seorang, dia pasti akan membentuk karakter al-hubbu fillah, wal bughdhu fillah, wal wala billah, wal ada fillah. Ini gaya hidup orang yang mereka dikendalikan oleh imannya dalam kehidupan mereka. Sebagaimana pula hadis yang sudah sering kita dengar tentang halawatul iman,
bahwasanya orang tidak akan merasakan halawatul iman kecuali dalam hati mereka tercetak gaya hidup yang dikendalikan oleh iman, yang isinya kecintaan dan kebencian semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara, kata Nabi, yang apabila 3 perkara itu ada dalam diri seorang, maka dia akan merasakan rasa manisnya iman. Apa 3 perkara ini? Yang pertama, ayyakun Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila dia sanggup meletakkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, sehingga dia akan selalu memenangkan setiap tuntutan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya. Dia menangkan di atas segala-galanya, baik terhadap ayahnya, terhadap anaknya, terhadap semua yang ada. Maka Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Seorang tidak dikatakan mukmin, kata Nabi. Tidak dikatakan mukmin yang sempurna, mukmin yang sejati, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan kepada ayahnya, anaknya, dan semua manusia. Apabila orang sanggup mencintai Allah di atas segala-galanya, baru dia akan merasakan rasa manisnya iman. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, dan ini merupakan cabang sesungguhnya dari yang pertama. Yang pertama pokok, yang kedua ini merupakan cabang. Tidaklah dia mencintai seorang kecuali kecintaan dia bangun karena Allah. Demikian pula yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadahu Allah kama yakrahu ayyukdafa finnar. Kebencian dia untuk kembali kepada kekafiran setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebencian dia kalau mau dilemparkan ke bara api. Sehingga yang kedua dan ketiga merupakan cabang dari yang pertama. Yang pertama, ini membangun kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Sehingga yang kedua merupakan buah dari yang pertama. Seandainya dia mencintai apa dan siapa, mencintai orang lain, maka tidaklah dia membangun kecintaan ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika dia membangun kebencian yang ketiga tadi. Kebencian dia untuk kembali kepada kekafiran, kepada perkara jahiliyah, kekafiran dan semisalnya, maka kebencian dia untuk kembali ke situ sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke tengah-tengah bara api. Maka yang demikian menunjukkan hatinya telah dipenuhi dengan hiasan iman. Ini yang dikatakan oleh Heraklius dengan bahasa satul iman. Iman yang telah meresap dalam hati seorang sehingga menjadikan pemiliknya itu dia enggan untuk melepas karena dia merasakan lezatnya keimanan dalam hati seorang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka al-wala' wal bara' merupakan gaya hidup seorang mukmin. Lihatlah sekarang bagaimana contoh generasi yang telah menegakkan sikap al-wala' dan sekaligus sikap al-bara'. Dalam surat Al-Hasr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang generasi para sahabat Nabi. Yang Allah katakan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka terusir dari kampung halaman mereka, terusir pula dari harta-harta benda mereka, yang terusirnya mereka ini yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan, dalam rangka mencari
keutamaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tinggalkan tanah airnya, dia tinggalkan hartanya, dia terusir dari itu semuanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari Allah. Maka Allah katakan ulaika musaddiqun. Di mana letak walaknya? Muhajirin telah membangun walak terhadap Allah Subhanahu wa taala dan membangun walak terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membela agama Allah dan menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang itu ditegakkan di atas kecintaan kepada beliau. Maka ini walak muhajirin terhadap Allah dan Rasulnya dan terhadap agama yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ansar walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsi faulaika humul muflihun. Adapun orang Ansar yang telah menyiapkan tempat tinggal dan telah menyiapkan iman sebelumnya, mereka di Madinah menyambut kedatangan muhajirin sebagai bentuk kecintaannya kepada muhajirin, dan mereka bahkan bersikap ithar, mendahulukan kepentingan muhajirin saudaranya yang mukmin, dan tidak didapatkan dalam hati mereka kepentingan apapun ketika memberikan pertolongan pada muhajirin. Maka ini merupakan walak seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Dia mencintai karena iman, dia berbagi karena iman, dia mendahulukan saudaranya karena iman. Ini merupakan kehidupan walak mereka kepada kaum mukmin yang lain. Dan orang yang datang setelahnya seperti kita, masuk dalam ayat berikutnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Adapun orang yang datang setelahnya seperti kita dan generasi semua yang datang setelah para sahabat, orang mereka memberikan walak para pendahulunya yang mukmin. Apa bentuk walak mereka? Mereka memberikan doa, mereka mendoakan pendahulu mereka, Rabbana ighfir lana, ya Rabb ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunkan saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan sampai ada kedengkian dalam hatiku kepada mereka semuanya. Ini walak. Ini contoh kehidupan walak mereka. Dan cukuplah kehidupan Bara'ah kita menukilkan sebuah ayat bagaimana Nabiullah Ibrahim dan semua para nabi memutuskan hubungan dan bersikap benci dan menjauhi dan mengadakan permusuhan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawah wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Telah ada contoh yang bagus bagi kalian pada diri Nabiullah Ibrahim dan para nabi yang bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika mereka membuat penegasan, kami berlepas diri dari kalian semuanya, kami ingkari perkara kalian, dan telah jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selamanya, sampai kalian hanya beriman kepada Allah semata-mata. Inilah contoh yang cukup jelas bagi kita bagaimana seorang mukmin hendaknya membangun al-wala' wal bara', yang ini merupakan kelasiman dari kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.